Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi air conditioner atau sistem pendingin berbasis termoelektrik. Pada sistem pendingin berbasis termoelektrik ini dibagi menjadi dua tipe, tipe direct dan tipe indirect. Tipe yang direct itu dimana heatsink udara melewati heatsink lalu diserap oleh Peltier mengalirkannya kembali ke heatsink yang lebih besar dan dihembuskan lagi ke udara. Nah, ini disebut tipe direct. Dan yang indirect dimana seperti gambar tipe 1, di mana panas dari udara akan masuk ke dalam udara, dialirkan ke dalam multisink. Nah, dari multisink ini panasnya akan diserap oleh pompa kalor Peltier dan dialirkan menuju ke water block. Nah, dari water block ini panasnya akan dialirkan ke cairan yang ada di dalamnya, yaitu air atau air radiator coolant. Nah, dia akan dialirkan ke radiator lalu akan didinginkan oleh udara yang dialirkan oleh blower atau udara lingkungan. Setelah air tersebut dingin, dia akan digunakan kembali untuk mensirkulasikan air yang akan membawa kalor dari udara untuk didinginkan kembali. Selanjutnya adalah komponen utama dari Peltier itu sendiri. Nah, di sini komponen utama dari air conditioner berbasis termoelektrik yaitu Peltier. Peltier tipe TEC merupakan pompa kalor berbasis elektrik yang berfungsi untuk menghasilkan efek Peltier, di mana energi listrik yang digunakan dapat menghasilkan perbedaan suhu pada sisi yang berlawanan, yaitu sisi panas dan sisi dingin. Ketika salah satu bagian diberikan panas serta sisi lainnya didinginkan, maka alat ini akan mengubahnya menjadi energi listrik. Namun untuk menjadi power generator, pembangkit daya listrik biasanya menggunakan modul khusus Peltier tersebut yang dinamakan TGM atau thermoelectric generator, di mana sifat dari efek Peltier ini adalah reversible. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita pahami cara kerja dari Peltier. Nah, arah arus listrik itu dari negatif ke positif. Nah, sedangkan arah elektron itu dari positif ke negatif. Ketika arus masuk, elektron mengalir dari positif ke negatif. Negatif masuk melalui logam interkoneksi. Logam interkoneksi ini memiliki sifat konduktivitas elektrik dan konduktivitas termal yang tinggi. Artinya elektron yang mengalir di sini itu bergerak sangat cepat. Nah, ketika elektron bergerak sangat cepat, dia berpindah ke material semikonduktor tipe P. Pada semikonduktor tipe P ini terdapat lubang-lubang elektron dan memiliki karakteristik konduktivitas elektrik yang rendah. Artinya di sini elektron bergerak menjadi lambat. Nah, ketika elektron bergerak yang sangat cepat, itu pasti memiliki energi yang besar atau panas yang besar. Ketika elektron dipaksa untuk bergerak lambat atau pelan, dia otomatis akan membuang energinya. Artinya membuang panasnya ke lingkungan sekitarnya. Maka dari itu pada gambar ini diwarnai oleh warna merah yang menunjukkan terjadi pembuangan panas. Perlahan-perlahan elektron tersebut mulai melambat. Setelah melambat, nah dia akan masuk ke logam interkoneksi kembali. Nah, pada logam interkoneksi ini dia asalnya lambat pergerakannya,
harus menjadi cepat. Bagaimana caranya? Dia menyerap energi dari lingkungan sekitar. Dampaknya apa? Dampaknya energi yang ada di sekitar dia serap agar dia bisa bergerak dengan cepat. Nah, energi tersebut adalah panas. Artinya menyerap panas untuk dia dapat bergerak cepat. Nah, pada logam tipe N, dia pergerakannya tidak terlalu signifikan, masih bergerak cepat. Nah, ketika bergerak cepat dia masih memasuki logam interkoneksi yang pergerakannya tetap cepat. Nah, dia akan memasuki kembali logam tipe P yang karakternya memperlambat dari elektron. Dampaknya dia akan membuang panas kembali ke lingkungan. Nah, itulah yang menyebabkan panas diserap dan panas dibuang. Panas diserap ketika elektron bergerak dari lambat ke cepat, menyerap panas atau menyerap energi untuk dia bergerak. Dan ketika dari bergerak cepat ke gerakan yang lambat, dia akan membuang energi. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan panas. Nah, pada sisi yang atas ini menggambarkan sisi panas, yang bawah menggambarkan sisi dingin, karena yang bawah lebih cepat lebih dekat ke arah yang dingin, dengan yang atas lebih dekat ke pelepasan panas. Oke, yang selanjutnya adalah komponen water block. Water block merupakan logam aluminium yang dirancang khusus untuk dapat menyerap panas dari peltier dan melepaskannya ke fluida yang mengalir di dalamnya karena adanya perbedaan suhu dengan cara konduksi antara peltier dan dinding water block. Lalu dinding permukaan water block bagian dalam akan melepaskan panas secara konveksi ke fluida yang mengalir di dalam water block. Water block ini biasanya terbuat dari aluminium atau terbuat dari heatsink yang dimodifikasi sehingga di dalamnya ini terdapat sirip-sirip yang mempercepat perpindahan panas sesuai dengan hukum perpindahan panas, di mana dipengaruhi oleh luas. Sirip-sirip ini untuk memperbesar luas, yang artinya memperbesar perpindahan panas. Yang selanjutnya adalah multisink. Nah, multisink ini digunakan untuk menyerap atau melepaskan kalor ke udara. Karena pada peltier itu bisa berfungsi untuk memanaskan atau mendinginkan. Kita bisa menggunakan membalik polaritasnya, atau kita menggunakan dua buah peltier untuk dua fungsi, yang satu untuk mendinginkan dan yang satu untuk memanaskan, sehingga disebut multisink karena dapat berfungsi untuk memanaskan dan mendinginkan. Yang multisink ini strukturnya dapat dilihat pada gambar ini, dimana sirip-siripnya jauh lebih rapat karena udara memiliki rapat jenis yang lebih rendah. Artinya dia harus memiliki luas yang lebih besar untuk menyerap panas dari udara. Yang selanjutnya adalah fluida air radiator. Air radiator ini berfungsi untuk mengalirkan panas dari water block yang berasal dari peltier atau termoelektrik untuk didinginkan oleh udara lingkungan melalui radiator sehingga temperaturnya turun dan dapat digunakan kembali untuk menyerap panas. Fluida ini dapat bersirkulasi karena terdapat brushless water pump yang memompa air untuk bersirkulasi. Sifat dari fluida air radiator ini tidak terlalu reaktif dengan logam dan memiliki kestabilan yang baik.
pada temperatur tinggi dan temperatur rendah. Yang selanjutnya, brushless water pump. Brushless water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan air radiator pada sistem pendingin tipe termoelektrik. Prinsip kerjanya dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi gerak, dan energi gerak tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan shaft yang terhubung dengan propeller. Ketika propeller berputar, terjadi gaya sentrifugal yang menyebabkan air terhempas dengan tekanan yang tinggi. Yang selanjutnya, radiator. Radiator berfungsi untuk melepaskan panas dari air radiator ke udara, di mana air radiator atau radiator coolant yang telah menyerap panas dari water block akan masuk ke dalam radiator, dan radiator akan didinginkan oleh udara yang dialirkan ke radiator sehingga temperatur air radiator menurun dan dapat digunakan kembali untuk mendinginkan atau menyerap panas. Nah, blower yang besar biasanya akan digunakan untuk mengalirkan udara ke sirip-sirip atau bagian-bagian pada radiator. Nah, ini ketika air radiator masuk itu kan yang pertama itu lewat atas. Nah, didinginkan oleh udara semakin bawah temperaturnya semakin dingin. Ini menggambarkan yang di bawah itu temperaturnya lebih rendah daripada yang atas. Nah, ini struktur bagian dalamnya, dan ini struktur fin-nya atau sirip-siripnya. Yang selanjutnya adalah PWM-DC. PWM-DC ini berfungsi untuk mengatur daya yang akan dialirkan ke peltier atau TEC dan blower. Pada termoelektrik, pengaturan daya ini mempengaruhi besarnya efek pendinginan atau pemanasan yang dihasilkan. Pada blower, pengaturan daya berfungsi untuk mengatur cepat atau lambatnya putaran propeller sehingga aliran fluida yang mengalir dapat diatur. Bisa kita sederhanakan bahasanya, PWM-DC ini untuk mengatur kecepatan putaran kipas sehingga udara yang dihembuskan itu lebih banyak. Nah, sedangkan pada termoelektrik untuk mengatur daya yang akan digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah digital temperature controller yang berfungsi untuk mengatur temperatur secara otomatis dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik pada temperatur yang telah diatur atau temperatur yang telah ditetapkan. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah dengan mendeteksi hambatan pada sensor yang ada. Karena pada sensor DTC ini ketika diberikan panas atau dipanaskan, hambatannya itu meningkat. Nah, hambatan tersebut menandakan perbedaan temperatur. Nah, oleh karena itu, perbedaan hambat itu menunjukkan pada temperatur tertentu sehingga relay akan memutuskan arus listrik. Yang selanjutnya adalah switch DC 6 pin yang berfungsi untuk mengubah polaritas. Polaritas ini dimaksudkan, nah, ketika minus yang selanjutnya adalah switch DC 6 pin. Nah, switch ini berfungsi untuk mengubah polaritas arus listrik DC yang akan dialirkan menuju peltier, sehingga peltier dapat mengubah fungsi peltier menjadi pemanas atau pendingin. Nah, pada alat ini fungsi utamanya bukan mengubah polaritas arus listrik, tapi karena ada 6 pin, plus minusnya itu kita bisa mengubah terminal dari yang satu harusnya minus ke minus, plus ke plus. Nah, pada bagian yang satunya lagi menjadi minus ke plus, plus ke minus. Hasilnya akan mengubah polaritas yang dialirkan ke peltier. Nah, yang selanjutnya adalah wiring air conditioner. Nah, secara simpelnya wiring yang
digunakan adalah sebagai berikut. Arus AC akan masuk ke switch. Nah, switch ini akan mengarahkan ke digital temperature controller. Nah, di sini DTC-nya ada dua, yang berfungsi untuk mendinginkan dan berfungsi untuk memanaskan. Ketika digunakan untuk memanaskan, dia akan masuk ke dalam inverter. Nah, di sini telah diatur temperaturnya untuk mendinginkan. Contohnya, ketika temperatur udara 30 derajat, setelah mendinginkan dia mencapai 25 derajat, dia akan memutuskan arus listrik dan dia akan on kembali pada temperatur misalnya 26 derajat. Ketika 26 derajat dia on, 25 derajat dia mati. Nah, arus akan masuk menuju ke inverter, dan dari inverter ini akan masuk ke PWM DC. Nah, PWM DC ini akan digunakan untuk mengatur daya ke peltier. Nah, di sini ketika daya digunakan untuk pemanasan, kita harus menekan switch. Kita harus menekan switch agar peltier berfungsi untuk mendinginkan. Nah, sedangkan sebaliknya ketika untuk memanaskan, dia arus listrik harus masuk ke DTC untuk memanaskan, switch-nya diarahkan ke DTC hot. Dari DTC hot dia akan memasukkan inverter, dari inverter ke PWM. Nah, dari PWM ini kita harus mengklik lagi switch yang berfungsi untuk memanaskan. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya proses yang terjadi pada bagian A. Nah, pada A ini adalah proses pelepasan panas dari udara yang mengalir ke air radiator dan akan masuk ke radiator untuk didinginkan dan digunakan kembali. Nah, panas yang dipompa oleh peltier akan berpindah ke water block, diserap oleh air, lalu Brushless water pump akan memompakannya, mensirkulasikannya. Air akan didinginkan pada media radiator. Ketika dingin, dapat digunakan kembali untuk menyerap panas. Nah, dan bagian B ini aliran udara yang dialirkan ke dalam kabin. Nah, bisa dilihat ini blower, udara masuk ke dalam blower mensirkulasikan masuk ke dalam multisink. Nah, di dalam multisink ini udara panasnya diserap. Panas yang dipompa oleh peltier akan berpindah ke water block. Nah, akan pindah ke gambar bagian A. Nah, air didinginkan di media radiator dan air tersebut akan didinginkan oleh radiator dan akan setelah dingin digunakan kembali untuk menyerap panas. Nah, yang selanjutnya di sini adalah perhitungan sederhana mengenai besarnya pendinginan dan daya yang digunakan untuk mengoperasikan air conditioner tipe ini, serta menghitung berapa besar COP pada air conditioner tipe thermoelektrik. Nah, rumus COP-nya adalah COP sama dengan kapasitas pendingin per daya yang digunakan. Berbeda pada sistem vapor compression cycle, kapasitas pendingin per COP rumus COP pada vapor compression cycle yaitu kapasitas pendingin per daya kompresor, sedangkan pada sistem air conditioner tipe thermoelektrik kapasitas pendingin per daya yang digunakan. Yang selanjutnya kita mempunyai data daya masuk sebesar 2200 watt
Lalu luas dari multisink atau keluaran udara outputnya sebesar 0,04 meter persegi, kecepatan aliran udaranya sebesar 2 meter per second, T ruangannya sebesar 27 derajat, dan T udara yang keluar dari multisink sebesar 22 derajat dengan RH 45%, T ruangannya sebesar RH-nya 60%. Nah, untuk menghitungnya kita dapat gunakan rumus Q in sama dengan V dikali A dikali Rho dalam kurung H udara ruang per H udara AC. Nah, untuk mencari H ini kita bisa menggunakan aplikasi air conditioner yang ada, atau bisa kita mencari di internet dengan cara entalpi udara moist temperature atau temperatur udara pada kelembaban tertentu, entalpinya dia akan keluar. Nah, V kecepatan aliran udara, A sama dengan luas penampang, P Rho sama dengan massa jenis udara, H sama dengan entalpi. Yang selanjutnya COP dapat dihitung dengan sebagai berikut. Hasilnya adalah sebesar 0,89, jauh dibandingkan dengan air conditioner tipe vapor compression yang bisa mencapai minimalnya adalah 2,6, ini 0,9 kurang lebihnya. Itu sekitar 3 kali lipat lebih boros daya atau efisiensinya jauh lebih buruk.